Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bertemu lagi pada minggu yang ketiga. Dalam beberapa menit ini saya ajak kita semua, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itulah juga yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Saat ini Bapa, kami berdoa khusus untuk negara kami Malaysia. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus menjaga kedaulatan negara kami. Tuhan terus menjaga dan melindungi negara kami daripada sebarang perbuatan yang tidak baik. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus kepada firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini tentang seorang lagi pribadi yang cukup luar biasa yang ada di dalam firman Tuhan yang tertulis, yaitu tentang Yunus. Dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Dan tema pada hari ini adalah doa Yunus, doa pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 10 ayat, 10 ungkapan kata-kata Yunus yang tertulis dalam firman Tuhan, yang diungkapkannya semasa berada kata firman Tuhan yang tertulis ini di dalam perut ikan. Kita tidak tahu jenis ikan apa, karena firman Tuhan tidak menulisnya yang telah menelan Yunus. Sampai pada saat ini, dia merupakan satu misteri. Ramai pelahari saintis coba meneka apakah jenis ikan yang sebesar ini yang mampu menelan manusia, tapi manusia tidak mati. Ada beberapa percobaan para saintis untuk meniru apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, tapi setakat ini gagal. Tidak ada kehidupan di dalam perut ikan. Mereka mencoba ikan yang setakat ini yang terbesar, memasukkan sejenis binatang di dalamnya, anjing. Tapi ternyata tidak sampai kepada 15 menit, anjing itu mati, bahkan mencayat, tinggal tulang. Karena asid di dalam perut ikan itu terlalu kuat. Jadi kalau kita membaca kepada firman Tuhan yang bermula pada ayat yang pasal yang pertama ini, satu cerita yang sangat luar biasa, di mana Yunus telah ditelan oleh ikan atas perintah Tuhan. Sebabnya adalah Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan. Allah memerintah dia supaya pergi ke kota Niniwi, supaya memperkatakan tentang pertobatan, tentang kabar baik yang sebelum ini kabar jahat, kabar yang buruk, di mana Tuhan akan menghancurkan kota Niniwi karena kejahatan mereka yang luar biasa. Nah, ramai para penafsir coba mengungkapkan kejahatan-kejahatan Niniwi dengan latar belakang sejarah sebelum ini. Salah satu sejarah yang sangat luar biasa yang kita sedia maklum ialah di mana selepas pemerintahan Raja Salomo, maka kerajaan Yahuda atau kerajaan Israel ini terpisah dua. Satu dinamakan kerajaan utara, ini dinamakan Israel, di mana ada 10 suku di dalamnya. Dan yang kedua di selatan adalah kerajaan Yahuda yang dihuni oleh 2 suku, yaitu Benjamin dan Yahuda. 10 suku telah membentuk kerajaan Israel, dan itulah yang dinamakan Samaria pada perjanjian baru. Sementara suku yang 2 lagi telah membentuk di kerajaan selatan, yaitu Benjamin dan Yahuda, yang ditakluki oleh Babilonia. Dan disitulah Daniel, yaitu di selatan, yang kita belajar pada minggu lepas, di mana Raja Nebukadnezar telah menakluki Yerusalem dan telah membawa para tawanan yang bijak pandai, yang keturunan bangsawan ke Babilonia, yang itu adalah di selatan. Di utara ini telah ditakluki oleh kerajaan Asyur, dan kota Niniwi ini adalah kota Asyur. Berlatar belakangkan kepada sejarah penaklukan Asyur dengan Babilonia ini, maka kita dapat mengerti bahwa Yunus berada di kerajaan utara. Yunus berada di satu tempat di mana Israel sudah tidak wujud lagi, karena sudah ditakluki oleh Asyur, dan kota Asyur adalah Niniwi. Jadi kita mengerti sebagai manusia bagaimana perasaan Yunus apabila Allah yang pada mulanya mempunyai suatu berita yang bagi Yunus itu berita yang menggembirakan, di mana Allah akan menghancurkan kota Niniwi karena kejahatan mereka. Kejahatan apa yang Niniwi lakukan? Nah, berlatar belakangkan sejarah ini kita dapat menyimpulkan
bahwa kejahatan utama Niniwe ialah telah menyiksa orang-orang Israel, sehingga penyiksaan itu bukan lagi pri kemanusiaan. Kematian di sana-sini, bahkan yang sangat menyakitkan hati ialah Asyur memaksa orang-orang Israel untuk kawin campur dengan bangsa lain. Karena kita tahu dalam perjanjian lama sebelum ini, sebelum penaklukan Asyur, Allah berfirman kepada Musa tidak dibenarkan kawin campur. Mereka harus menjaga kekudusan karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tapi apa yang Asyur telah lakukan itu sangat menyakitkan hati, khususnya para orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi. Mereka mengawin campurkan orang Israel dengan bangsa lain, sehingga pupuslah keturunan bangsa Israel. Maka lahirlah Samaria, yaitu kawin campur antara orang Israel dengan bangsa lain. Tapi mereka masih mengatakan mereka adalah orang Israel. Kalau kita membaca dalam Nehemia, kita melihat Sanbalat dengan teman-temannya coba menolong orang-orang Yahuda untuk membina. Waktu Benjamin dan Yahuda yang masih kekal keturunan mereka untuk membina semula bait Allah. Tetapi Nehemia tidak peduli akan tawaran Sanbalat, karena Sanbalat adalah dalam keturunan Samaria, di mana Israel kawin campur dengan bangsa lain. Bagi orang-orang Yahuda dan Benjamin, Samaria bukan lagi orang Yahudi. Nah, apabila kita kembali kepada Yunus ini, apabila Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan menyatakan kasih Allah, berita baik bagi kota Niniwe, Yunus sangat marah karena keadaan apa yang telah dilakukan oleh Asyur kepada bangsanya itu. Dan kita sebagai manusia memang kemarahan itu sangat berbaloi karena Asyur menghancurkan keturunannya. Sebab itulah Yunus lari. Kalau dalam pasal 1 ini, Yunus lari ke Tarsis. Tarsis ini sekarang adalah Spanyol. Dia melarikan diri. Dia coba untuk tidak mau karena hatinya pedih, hatinya sakit terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Asyur terhadap orang Israel bangsanya. Tapi apa yang sangat luar biasa ialah kita melihat pada pasal yang kedua ini. Karena dalam pasal pertama ini ada satu cerita yang luar biasa. Akhirnya Allah menggagalkan rancangan itu, dan melalui anak-anak kapal yang sedang berlayar ke Tarsis, telah berlakunya satu gelombang yang sangat luar biasa, badai yang sangat luar biasa, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Dan keputusan mereka ialah telah membuang undi, dan ternyata Yunus terundi sebagai orang yang perlu dibuang, perlu dikeluarkan dari kapal itu. Kemudiannya Yunus mengakui bahwa dialah yang menyebabkan, karena dia lari daripada Tuhannya. Dan Yunus diminta dibuang, dicampakkan ke laut. Dan apabila Yunus dikeluarkan dari kapal itu, badai tiba-tiba tenang, angin yang kuat tiba-tiba tenang. Kita masih mengingati bagaimana murid-murid Yesus sedang mereka berlayar melintasi Galilea, tiba-tiba angin badai. Kemudian Yesus yang masih sedang tidur, kemudian dia bangkit dan menenangkan badai. Kalau kita ingin membayangkan bagaimana keadaannya Yunus pada ketika itu dengan kapal yang dinaiki, kita juga boleh merujuk kepada Yesus telah mengarahkan badai apabila semasa berada di Danau Galilea bersama dengan murid-muridnya. Kita boleh bayangkan bagaimana keadaan situasi di dalam kapal tersebut. Nah, selepas Yunus dicampakkan ke laut, maka Allah memerintahkan seekor ikan untuk menelan Yunus. Dan luar biasanya saudara ialah Yunus tetap hidup dalam perut ikan. Nah, mari dalam ayat yang kedua ini, Yunus berada dalam perut ikan dan sedang berdoa. Dan apa yang kita baca pada Yunus pasal yang kedua ini adalah doa Yunus, di mana Yunus mengeluarkan semula isi hatinya. Berbeza dengan cara Daud dan Daniel berdoa, Yunus mengungkapkan doanya dengan permulaan yang sangat luar biasa. Mari kita perhatikan pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Yunus mulai memulakan kata-kata doanya dengan luar biasa. Dia berkata demikian. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suara. Yunus mulai berkata-kata bahwa Engkau mendengar suaraku ya Tuhan. Engkau menjawab doaku. Tapi sebenarnya belum tentu, karena Allah memberikan amaran kepada Yunus, memberikan arahan kepada dia untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus justru melarikan diri. Kemudiannya dia sedang berada di perut ikan,
Dia berdoa, tetapi dia masih berkata bahwa engkau akan mendengar doaku. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kata-kata di sini yang luar biasa. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dapat gambaran di dalam ini bahwa semasa dalam perut ikan, Yunus bukan duduk dengan senang. Yunus sedang terancam kehidupannya juga. Walaupun dia menyadari bahwa dia sedang hidup. Dia menyadari bahwa dia tidak mati. Dia tahu dia berada dalam perut ikan. Tapi kemana ikan itu pergi, dia tidak tahu. Dan selama mana dia berada dalam ini, dia tidak tahu. Dia sedang berhadapan dengan maut. Dan kematian itu perlahan demi perlahan. Ini kita dapat melihat apabila dalam kata-kata yang seterusnya, dia berkata, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Tidak ada kehidupan. Nah, saya telah menceritakan tadi bagaimana para saintis coba untuk membuktikan bahwa cerita Yunus ini relevan. Tapi sampai sekarang ternyata tidak mampu. Nah, di dalam Alkitab ada dua peristiwa yang sampai ke saat ini para saintis tidak mampu untuk membuktikannya. Yang pertama, kejadian Nabi Yunus ini. Dan yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Mereka coba membuktikan dua perkara ini. Bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah perkara biasa, normal, dan boleh dilakukan oleh manusia biasa. Tapi ternyata sampai ke saat ini tidak mampu dengan keadaan biasa. Dalam cerita ini, Yunus tidak menggunakan pakaian yang spesial supaya tidak terancam dengan bahan-bahan asid yang ada di dalam perut ikan tersebut. Bukan seperti pakaian yang pergi ke bulan. Pakaiannya seperti pakaian kita, pakaian biasa, pakaian orang biasa. Tetapi tidak terancam dengan asid di dalam perut ikan. Bagaimanapun kesengsaraannya itu tetap dirasainya seperti kata firman Tuhan dalam dunia orang mati. Artinya di kelilingnya itu kematian. Dan matanya sendiri dapat melihat dan badannya sendiri dapat merasai bau-bau kematian. Bangkai di sana sini kemungkinan. Bahkan wangian di dalam perut ikan itu bukanlah seperti biasa. Kematian. Tapi yang sangat luar biasanya, kata-katanya ini adalah dia menjawab aku. Dia sudah melawan Tuhan. Masa yang lalu dia melawan Tuhan. Dia mengingkari perintah Tuhan. Dan sekarang ini akibat daripada perlanggarannya, dia berada di dalam kematian, dalam dunia orang mati, dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dalam kesengsaraan, di dalam keadaan yang sudah tidak ada harapan lagi. Tapi ungkapannya yang luar biasa. Tuhan menjawab seruanku. Itu membuktikan yang dia masih lagi hidup. Dalam kesengsaraan, dalam perut ikan itu dia masih hidup. Terhindar daripada asin yang ada di dalam perut ikan. Pertanyaannya, bagaimana Yunus masih boleh hidup? Karena dia dibungkusi oleh kuasa Tuhan. Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan menjadikan Yunus selamat walaupun di tengah-tengah dunia orang mati atau di tengah-tengah kematian. Sedang dikasih oleh Tuhan. Hal yang pertama, kehadiran Tuhan memberikan kehidupan. Kita melihat keadaan Yunus dalam keadaan yang mustahil bagi manusia. Sudah dibuktikan oleh para saintis bahwa ini susah untuk dilakukan. Mereka melakukan berbagai kajian, tapi takat ini tidak berjaya mengeluarkan orang itu hidup-hidup. Mereka tidak berani meletakkan manusia di dalam perut ikan. Mereka hanya menggunakan binatang-binatang sebagai uji kaji. Ternyata semuanya gagal. Engkau hanya melihat hidup apabila Allah hadir di mana engkau ada. Engkau hanya memiliki hidup hanya apabila Allah hadir di mana engkau berada. Walaupun engkau berada di timbunan emas pun, bau-bau kematian tetap ada. Tetapi engkau rasai, walaupun engkau berada di tengah-tengah timbunan uang ringgit, berbilion ringgit pun, bau-bau kematian tetap membayangi hidup. Dan walaupun engkau berada dalam kehidupan yang sesederhana sekali, tapi kalau engkau menghadirkan Tuhan di dalam lingkunganmu, engkau akan melihat kehidupan, kesengsaraan. Hanya untuk tempat engkau berkata, engkau menjawab doaku ya Tuhan. Ini terbukti dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Yunus berkata, aku berada dengan kematian. Aku berada di tengah-tengah kematian. Tapi saya percaya, kehadiranmu memberikan saya hidup. Yunus terhindar daripada asin yang membawa maut di dalam perut ikan. Bahkan dia hidup dalam perut ikan yang tidak pernah terjadi. Nah, kita melihat saudara, ini juga Yesus pernah katakan. Itu dalam Matius pasal 16. Ayat 1 hingga ayat 4, kalau kita melihat ada satu perdebatan
di antara orang Saduke, orang Farisi dengan Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, buktikan kepada kami satu tanda bahwa engkau ini berasal dari sorga. Kalau Nabi Ilya, buktinya kenabiannya ialah dia telah naik ke sorga dengan kereta kuda berapi. Daniel dibuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan di tengah-tengah bangsanya dengan penyelamatan Tuhan daripada gua singa, dengan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Yesus tidak melakukan seperti yang mereka katakan. Yesus berkata, tidak ada tanda-tanda yang saya boleh berikan, hanya satu saja, peristiwa Yunus 3 hari dalam perut ikan. Kenapa Yesus mengambil begitu banyak perbuatan Tuhan melalui anak-anak Tuhan di dalam perjanjian lama? Justru Yesus mengambil peristiwa Yunus ini sebagai bukti kewibawaannya, sebagai bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Karena kemustahilan Yunus tidak dikuasai oleh kematian, karena Allah hadir. Demikian juga Yesus. Yesus tidak dikuasai oleh kematian karena Allah ada di dalam. Dia adalah Allah sendiri. Kalau engkau hadirkan Yesus di dalam hidupmu, apapun keadaan, engkau akan membaui kehidupan, bukan membaui kematian. Hal yang pertama, jika engkau punya perasaan yang senantiasa bimbang, senantiasa menakutkan, senantiasa mempunyai kegusaran dalam kehidupan, senantiasa mempunyai putus asa yang tidak berpenghujung, dengar baik-baik. Hadirkan Yesus dalam hidup dan kau akan menemui kehidupan. Sebagaimana Yunus dan sebagaimana kata-kata Yesus sendiri. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dan ini sudah dibuktikan dalam Yunus. Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan kebenaran, Allah memberikan jalan pada kehidupan. Jikalau engkau tetap memikirkan bahwa engkau mampu untuk berjalan sendiri, saya katakan, engkau sedang dibayangi oleh maut. Yunus tidak sampai 15 menit sepatutnya dia akan mati dan hancur lebur dagingnya, hanya tinggal tulang-tulang. Tetapi yang mengherankan, 3 hari Yunus berada dalam perut ikan, dia justru masih hidup, masih boleh berkata-kata, karena Allah hadir di mana Yunus berada. Engkau hadirkan Allah dalam hidupmu, engkau akan menemui kehidupan. Engkau hadirkan Allah dalam hidupmu, engkau akan menemui kebenaran. Satu-satunya kebenaran adalah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat. Hal yang kedua, saudara, mari kita melihat kepada ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Kalau kita melihat kata-kata Yunus pada ayat yang ke-7 ini, dia mengakui bahwa segala perbuatannya itu sia-sia. Ketika jiwaku letih lesu, itunya kalau kita ungkapkan dalam perkataan biasa, apapun yang saya lakukan sebelum ini semuanya sia-sia belaka. Saya telah melawan Tuhan, saya telah lari daripada perintah Tuhan. Ternyata itu sia-sia, karena dimanapun aku berada, Tuhan ada. Seperti mana juga ungkapan Daud dalam puji-pujiannya, Tuhan, di mana-mana engkau berada, walaupun aku berada di tubir laut, engkau ada. Di dunia orang mati, engkau ada ya Tuhan. Walaupun aku berada di mana-mana, engkau tetap ada. Ini satu pernyataan tentang cara kita untuk mengekspresi apa yang Tuhan sudah nyatakan, sudah lakukan dalam hidup kita. Artinya ketundukan, to obey of God. Artinya cara kita untuk menyembah Allah, mengakui bahwa dalam hidup kita ini sudah tidak ada. Seperti Yunus berkata, jiwaku sudah letih lesu. Artinya saya sudah melakukan dengan sepuas hati saya untuk melawan engkau, tapi ternyata itu sia-sia. Saya melakukan semuanya yang saya terfikir, yang saya ingat, yang terbaik yang saya mampukan untuk diri saya sendiri, tapi ternyata sia-sia. Engkau juga yang lebih daripada segala-galanya. Dan dia berkata, teringatlah aku kepada Tuhan. Artinya, saya akhirnya surrender. Saya akhirnya akun kala. Saya akhirnya menyerah diri. Mengakui bahwa tidak ada lagi Tuhan. Tidak ada yang lebih berkuasa selain engkau. Yunus bilang mengingati perbuatan yang dahulu. Dia berpikir bahwa dengan cara ini kota Newiwi itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Dia berpikir bahwa kalau dia tidak datang kepada kota Newiwi itu dan tidak ada orang lain yang diutus oleh Tuhan, maka kejahatan Newiwi itu semakin besar. Dan Allah apabila melihat
perbuatan-perbuatan Newiwi itu, maka Allah akan menghancurkan kota itu. Dan itu menyenangkan hati Yunus. Karena belas dendamnya, karena kesakitan hatinya, kegeraman hatinya terhadap Newiwi. Perbuatan mereka yang tidak baik, perbuatan mereka yang menghancurkan bangsanya. Dan kalau itu terjadi, di mana Allah akan menghancurkan kota ini, maka itu memuaskan hatinya. Kita boleh katakan, kalau dengan kata-kata manusia, dia katakan, nah baru kau tahu, Tuhan bertindak. Bangsa yang kau khianati itu bangsa Tuhan. Kau tengok sekarang, kau sudah dihancurkan oleh Tuhan. Nah, baru kau tahu, baru kau rasa. Itu sebenarnya dalam pikiran Yunus. Tidak ada kehidupan untuk Newiwi. Tidak ada kesempatan untuk Newiwi untuk bertobat. Yang dalam pemikirannya mereka adalah kafir. Tidak perlu ada kehidupan, tidak perlu ada belas kasihan daripada Tuhan. Karena mereka bangsa bukan pilihan Allah. Dan dia melarikan diri. Dia mau pergi ke Tarsis, ke Spanyol. Dan bersenang-lenang di sana. Menunggu kabar pembinasaan kota ini. Tapi ternyata itu tidak jadi. Karena Allah dalam wibawanya, dalam kasih-Nya yang besar, dalam kasih yang tidak terbatas, tidak memungkinkan itu berlaku. Dan apabila Yunus berada di dalam perut ikan, dalam ayat yang ke-7 ini, dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu sia-sia. Dia mengakui bahwa apa yang dikerjakan oleh pikirannya, oleh perbuatannya itu sia-sia. Hanya kesia-siaan, hanya mendatangkan letih lesu. Kita mungkin berpikir bahwa saya tidak perlukan Tuhan. Soal kematian, semua manusia mati. Tidak akan hidup sampai bertanduk. Saya terima Tuhan pun setiap pagi saya bangun sampai kerja juga sama juga dengan saya tidak terima Tuhan. Ini alasan-alasan yang kita dengar beberapa masa. Sebelum ini ataupun seterusnya kita akan terus mendengar alasan-alasan. Tapi mereka tidak memahami bahwa ada sesuatu yang semakin lama mereka sedang mendekati kelesuan, keletih lesuan, keputusasaan dalam kehidupan. Memang benar manusia semua mati, karena itu adalah akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi ingat baik-baik seterusnya kata-kata itu. Tapi kasih karunia adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hidup yang kekal yang bagaimana? Selepas engkau kehilangan letih lesu. Letih lesu yang kita hadapi saat ini, kemungkinan karena kekerasan kepala kita. Kita sudah cukup berkata Tuhan, ya, bagi mereka yang sudah biasa ke gereja, Tuhan, kau tengoklah, saya memang melayani. Saya datang di gereja, saya beribadah, saya melakukan itu dan ini atas nama Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat tujuan kita ialah kita sedang berkata bahwa Tuhan, tanpa kau pun saya boleh buat. Ini saya boleh buat sendiri karena saya tahu buat. Tidak perlu kau ajar saya. Kita buat ini Tuhan saya tahu karena saya punya kemampuan untuk buat ini. Tidak perlu kau ada sebenarnya. Tapi benarkah demikian? Semakin hari kita mengatur rancangan, kita mengatur itu dan kita letih lesu. Kita memikirkan siang dan malam dan kita letih lesu. Akhirnya kelesuan itu akan memakan diri kita sendiri dan mendatangkan pelbagai penyakit. Penat yang melampau juga mendatangkan penyakit yang luar biasa. Berapa ramai orang mati, berapa ramai orang meninggal tanpa disangka-sangka karena keletihan melampau, letih lesu. Pikiran mereka, jiwa mereka, badan mereka tidak menampung, tidak mampu menanggung keletih lesuan. Karena manusia ini terbatas, badan manusia terbatas. Saya pernah memikirkan soal satu benda siang dan malam. Bermula daripada hal yang kecil sehingga hal yang sangat besar dalam pemikiran. Seolah-olah itu akan terjadi esoknya. Dengan tiba-tiba pikiran saya jam, kepala saya sakit, sepertinya saya mau muntah. Apa yang saya buat ialah saya menenangkan diri. Saya membiarkan otak saya rehat. Saya tidak memikirkan apa-apa dan saya berbaring begitu saja selama beberapa menit dan mulai reda. Pening kepala itu hilang dan pikiran saya mulai kembali biasa. Saudara, jikalau kita hanya bergantung kepada hal-hal pemikiran kita dan kekuatan kita, kita akan mengalami keletihan lesuan.
Sebab itulah Yesus berkata, orang-orang yang seperti ini harus datang kepadanya. Datanglah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kenapa Yesus memberikan kelegaan? Karena Yesus yang akan bekerja bagi pihak Anda. Bukan berarti kau tidak perlu bekerja, tidak. Tapi Yesus di dalam engkau bekerja, Dia memberikan engkau ketenangan, sehingga engkau mampu melakukannya dengan baik tanpa adanya keletih lesuan. Tekanan perasaan, tekanan kehidupan, tekanan jiwa. Dan engkau tetap tenang. Ini yang sangat penting bagi manusia. Terimalah Tuhan. Sebagaimana Yunus ini, dia berkata, teringatlah aku kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, engkau kuasailah semua hidup saya. Saya sudah melakukan yang semampu saya sebagai manusia. Ternyata itu sia-sia. Sekarang Tuhan, seluruhnya, apabila saya melihat sekeliling saya, semuanya tentang kematian. Saya berada di satu tempat yang saya tidak tahu kemana arahnya dan keadaan seterusnya. Tuhan, terimalah saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia serendah Afgan. Dia mengakui Tuhan dalam hidupnya. Saudara, inilah tindakan yang betul. Bukan saja engkau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tidak cukup cakap itu. Kau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan seluruhnya. Ada sebuah cerita. Cerita ini berkenaan dengan seorang tuan rumah dengan seorang penjaga. Di dalam rumah tersebut ada 3 bilik. Dan seorang tuan rumah ini akan pergi ke luar negara untuk bercuti beberapa hari. Dan dia telah mengupah seorang security guard untuk menjaga rumahnya. Satu hari, selepas dia pergi berjalan ke luar negara, tuan rumah ini, security guard itu mulai menjaga. Arahan pertama yang diberikan oleh security guard itu ialah demikian. Security guard, jaga rumah ini, jaga sekelilingnya. Tapi kau jangan masuk. Kau tidak ada kuasa di dalam. Kau hanya diarahkan untuk jaga sekeliling. Lalu jaga ini pun menjaga setiap hari di sekeliling. Satu hari datang satu orang. Dan guard ini berkata, kau tidak boleh masuk. Rumah ini sudah diamanahkan kepada saya untuk dijaga. Dan kau tidak boleh masuk. Selagi tuan rumah itu berada di luar negara. Dan selagi saya ada di sini, kau tidak boleh masuk. Tapi orang yang datang itu berkata demikian. Tuanmu memberikan engkau kuasa untuk di luar. Tapi di dalam tidak. Saya akan masuk ke dalam. Karena engkau tidak ada kuasa di sana. Dan security itu tahu. Dia katakan, iya betul. Maka orang itu pergi ke dalam. Orang yang masuk ke dalam itu telah menghancurkan semua di ruang tamu. Telah menyepahkan, telah macam-macam dia lakukan di sana. Kemudian dia keluar. Nah, beberapa hari kemudian, tuan rumah ini menelpon. Guardnya bertanya tentang keadaan rumah. Security guard itu berkata, ya, sekeliling rumahmu aman. Jangan takut. Tapi saya tidak tahu di dalam rumah karena saya tidak punya kuasa. Tadi ada satu orang yang minta kebenaran kepada saya untuk masuk ke dalam. Dan saya benarkan karena saya tidak ada kuasa di dalam rumah tersebut. Saya hanya ada kuasa untuk halang kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik di halaman rumah. Kalau dia cabut pokok dan lakukan kerusakan di luar, saya ada kuasa untuk menghalang. Tapi dalam rumah saya tidak ada kuasa. Kemudiannya tuan rumah itu berkata, coba engkau tengok di dalam rumah apa yang terjadi. Apabila security guard itu masuk ke dalam rumah, ternyata di dalamnya terlalu kotor. Sudah bersepa sana sini. Dan security guard itu melaporkan, terlalu kotor, bersepa di sana sini. Tuan rumah itu sangat marah. Tapi security guard itu berkata, saya tidak ada kuasa. Kau tidak bagi saya kebenaran untuk menjaga dalam. Saya hanya ada kuasa untuk di luar. Di luar aman, tidak ada apa-apa kerusakan. Kemudiannya tuan rumah itu berkata, oke, saya bagikan engkau kuasa di dalam dan di luar. Tapi jangan ganggu sama sekali bilik yang satu itu. Yang di tengah-tengah, itu bilik saya. Kamu jangan masuk sama sekali, kau tidak ada kuasa untuk itu. Lalu security guard itu berkata, oke, saya akan lakukan seperti yang kamu. Dan handphone ditutup. Kemudiannya security guard mulai menjalankan tugasnya di luar dan di dalam. Kecuali bilik yang di tengah-tengah dia tidak akan ganggu. Dia telah menyapu bersih yang telah bersepa, disusunnya. Dia susun dengan kemas seperti sedia kala.
Nah, keesokan harinya datang balik pemuda yang telah melakukan berbagai kerusakan dalam rumah tersebut. Tapi security guard itu telah menahannya dan dia berkata, engkau tidak dibenarkan masuk. Tuan rumah sudah berikan saya kuasa untuk menjaga luar dan dalam rumah. Kau tidak boleh masuk, apalagi melakukan apa-apa dalamnya. Tapi pemuda itu yang datang berkata, betul, tuan rumah sudah memberikan engkau kuasa untuk menjaga halaman dan dalam. Tapi kau tidak ada kuasa untuk bilik yang di tengah-tengah. Saya mau masuk yang di tengah-tengah. Security guard itu tidak mampu menghalang karena dia tidak ada kuasa untuk yang di tengah-tengah. Bilik yang di tengah-tengah. Maka dia biarkan pemuda itu masuk di bilik yang tengah-tengah. Apa yang dia lakukan di sana, security guard tidak ambil tahu. Karena tuan rumah hanya memberikan dia kuasa di dalam dan luar, dan 2 bilik lagi. Tapi bilik yang di tengah-tengah dia tidak diberikan kuasa untuk menjaganya. Kemudiannya pemuda itu keluar. Selepas beberapa masa kemudian datang lagi telepon daripada tuan rumah dari luar negara. Dan dia bertanya bagaimana keadaan rumahnya. Pindik cerita, security guard itu berkata semua aman. Kecuali bilik yang di tengah-tengah. Pemuda yang kemarin datang lagi hari ini. Dan saya tidak tahu apa yang dia lakukan di bilik yang di tengah-tengah. Karena saya tidak ada kuasa untuk menghalangnya di bilik yang di tengah-tengah. Dan apabila security guard itu membuka pintu bilik yang di tengah-tengah dan melihatnya, wah, bersepa dan sangat kotor. Dan dia melaporkan, bilik yang di tengah-tengah bersepa dan sangat kotor. Tuan rumah itu marah. Tapi security guard itu berkata, saya hanya ada kuasa. Di mana yang engkau berikan saya ada kuasa. Yang kau tidak bagi saya kuasa, saya langsung tidak ada kuasa untuk menjaga. Kali ini tuan rumah itu berkata, saya berikan luar, dalam, dan semua dalam bilik ini. Tidak ada 1 inci pun yang tidak engkau tidak ada kuasa. Semua, dari dalam dan luar, dari belakang dan depan, seisi rumah ini, bilik yang di tengah-tengah dan semua bilik yang lain, semua kawasan yang lain, dalam pengawasan. Saya berikan kuasa itu. Dan security guard itu berkata, ya oke, saya siap. Keesokan harinya datanglah seperti biasa, datanglah pemuda ini lagi. Dan security guard itu berkata, untuk apa kau datang ke sini lagi? Dia katakan, untuk masuk. Sekarang engkau tidak ada kuasa untuk masuk. Security guard itu memberikan arahan kepada pemuda yang datang memasuki kawasan tersebut. Tuan rumah sudah memberikan saya kuasa untuk semuanya. Dalam dan luar, semua bilik. Belakang, depan, kiri, dan kanan. Semuanya sudah diberikan kepada saya untuk menjaga. Pemuda itu berkata, oke. Dan dia berpatah balik. Tidak ada kerusakan yang terjadi. Nah, demikian juga hidup kita, saudara. Kita sudah terima Tuhan Yesus. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi ada beberapa part-part yang kita katakan, Tuhan jangan. Ini bahagian saya. Perasaan ini saya punya. Tuhan hanya jaga keselamatan saya, makan minum saya, dan pekerjaan saya. Tapi soal perasaan, soal perbuatan itu saya punya. Tuhan jangan ganggu. Nah, hal-hal yang kita punya itulah yang iblis datang dan mulai mengganggu. Dan kita sering katakan, Tuhan kenapa engkau tidak menjaga saya? Tuhan menjaga setakat apa yang kita sudah serahkan kepada dia. Bukan bermakna Tuhan tidak mampu. Tetapi Tuhan juga adil dalam segala perkara. Karena Tuhan memberikan kita sepenuhnya kuasa untuk memilih. Sebagaimana dia memberikan kuasa pemilih untuk Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan kuasa itu langsung tidak diambil oleh Tuhan semula. Bahkan itulah keistimewaan manusia, memilih. Kalau engkau memilih hanya untuk memberikan part demi part saja untuk Tuhan dan bukan sepenuhnya, jangan heran jikalau engkau tetap mengalami sesuatu yang gangguan-gangguan roh jahat karena engkau tidak menyerahkan sepenuhnya. Sebagaimana ilustrasi tadi, security guard hanya mampu menjaga, mau menjaga tempat yang diberikan kuasa kepadanya. Jikalau engkau mau dijaga oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya, serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Dan biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi, dan bekerja. Sebagaimana kata-kata Nabi Yunus dalam ayat yang 7 ini. Ayat yang 7 ini berkata,
Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Tanpa seinci pun untuk kita. Perasaanmu, keinginanmu, pikiranmu, bahkan hawa nafsumu, semua serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengontrolnya. Biarlah Tuhan yang mendatangkan kehidupan di dalamnya. Sebagaimana Nabi Yunus yang kita baca dalam ayat yang kedua. Dia sudah berada di dalam lingkungan kematian, tetapi kehadiran Tuhan dalam sepenuhnya memberikan dia kehidupan. Demikian juga kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau hanya menghadirkan Tuhan dalam keadaan-keadaan tertentu. Kematian, serangan iblis tetap berlaku. Tapi jika engkau menyerahkan semuanya, engkau menghadirkan Tuhan dalam sepenuhnya dalam kehidupanmu, kehidupan engkau akan lihat dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, yang terakhir, mari kita melihat pada ayat yang ke-8 dan ke-9. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang akan meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, ayat 9, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga ini, kita boleh katakan bahwa janji dan pengakuan Yunus kepada Tuhan. Janji dan pengakuan Yunus kepada Tuhan. Bukan hanya mengaku, tetapi berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, Yunus berkata, manusia lain setia kepada dewa-dewa yang sia-sia. Tetapi aku, kata Yunus, akan mempersembahkan korban kepada engkau. Karena engkau adalah Allah yang hidup. Dan inilah nazarku, kata Yunus. Persoalannya, bila dia akan memberikan korban bakaran itu, sedangkan dia saat mengungkapkan kata-kata ini masih berada dalam perut ikan. Artinya saudara, dia masih ada suatu orang katakan pengharapan bahwa dia tidak akan mati apabila Allah hadir di dalam kehidupannya, di dalamnya Allah hadir bersama dengan dia. Dia terhindar daripada asid yang ada di dalam perut ikan dan kematian-kematian yang sedang melingkarinya. Kemudian dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa dia tidak akan mati di sana. Bahwa Allah mampu untuk melakukan di luar daripada kemampuan manusia. Artinya Allah mampu membebaskan dia daripada keadaan tersebut. Dan janji Yunus ialah, aku akan membayar nazarku kepadamu. Aku akan menyerahkan hidupku kepadamu. Aku akan melakukan apa yang engkau telah perintahkan kepadaku. Aku akan mengabdi kepada engkau seumur hidupku. Aku akan melakukan menurut kehendakmu. Aku akan beribadah kepadamu. Dan hanya kepada engkau saja aku mengungkapkan, ya Allah, ya Bapa. Inilah pengharapan janji Yunus. Kenapa dia berani mengungkapkan itu? Karena dia sudah melihatnya sendiri. Kehadiran Allah membebaskan dia daripada kematian, daripada bahaya. Penyerahan hidupnya memberikan dia ketenangan, memberikan dia kekuatan, semangat, sehingga dia mampu berkata, Tuhan, saya percaya Engkau tidak membiarkan saya mati di sini. Kau akan memberikan saya peluang sekali lagi, dan aku akan melakukan yang terbaik bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita yang diberikan peluang demi peluang oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang diberikan kesempatan demi kesempatan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kita boleh mengira, memikirkan, to describe, mencatat
banyak perkara yang kemungkinan mengancam nyawa kita. Penyakit-penyakit yang mengancam nyawa kita, termasuk coronavirus yang sedang melanda sekarang. Setakat ini, menurut kabar yang saya terima daripada seberang, daripada Indonesia, khususnya dalam tim kami bekerja sama dengan gereja-gereja GBI, dengan GSJE, sudah ada 15 hamba-hamba Tuhan yang meninggal akibat daripada coronavirus ini, dan terus meningkat. Ada beberapa di antara mereka yang saya pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Ada di antara mereka yang saya pernah semimbar dengan mereka di dalam pelayanan KKR di kampung-kampung di Indonesia. Dan itu sebenarnya sedikit sebanyak menyentuh perasaan saya. Tapi bagaimanapun, saya percaya dalam keadaan kita sekarang ini, sebagai manusia, berusaha untuk menjaga kesehatan, protect our families, protect ourselves. Saya percaya Tuhan memberikan kesempatan. Saya percaya Tuhan memberikan kita peluang bertenang seketika dalam beberapa minggu ini untuk memulai satu musim baru lagi di dalam pelayanan kita sebagai orang percaya. Bagaimana pelayananmu di gereja? Bagaimana pelayananmu di dalam keluargamu? Bagaimana pelayananmu, bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Peluang kedua Tuhan berikan dalam hal-hal sebegini. Tuhan memberikan engkau kesempatan untuk memikirkan hal-hal semampu ini. Dalam keadaan sekarang, pertanyaan yang perlu kita jawab ialah bagaimana dalam kesempatan yang kedua ini kita memanfaatkan untuk ibadah kita kepada Tuhan. Apakah ibadah kita seperti dahulu ataupun suam-suam kuku atau bagaimana? Hanya kita sendiri yang dapat menjawabnya. Tapi bagi Nabi Yunus, kalau Tuhan memberikan saya peluang kedua kali, katanya, saya akan mengambil peluang itu dengan sebaik mungkin. Saya akan membayar nazar, artinya saya akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa main-main lagi. Tidak ada lagi masa untuk main-main. Apabila beribadah sungguh-sungguh. Sudah tidak ada lagi istilah untuk hanya untuk datang di gereja dan hanya untuk bertemu teman-teman ataupun menunjukkan bahwa saya ini orang Kristen. Tetapi ternyata bukti engkau menjadi orang Kristen itu tidak ada. Apabila khotbah tetap berlaku di mana tidak mau mendengar khotbah. Hanya datang di gereja dan melayani dalam bidang-bidang yang diberikan. Selepas itu tidak mau mendengar hal-hal yang lain, tidak mau terlibat hal-hal yang lain lagi. Saudara, ini kesempatan bagi kita. Nabi Yunus diberikan kesempatan kedua kali oleh Tuhan, dan dia berkata dalam ayat yang ke-9, aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Artinya semua yang saya telah janjikan kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan saya peluang kedua kali, saya akan melakukan yang terbaik yang ada pada saya. Karena saudara, hidup hanya sementara, itu pun segera akan berlalu. Ramai para pujangga menakrifkan hidup ini seperti embun pagi yang subuhnya ada, bila mentari kelihatan dia hilang terus. Betapa singkatnya hidup ini, sesingkatnya seperti kedipan mata. Mungkin beberapa tahun yang lalu engkau berumur sedemikian. Saya umur tahun yang lalu, umur saya diperkirakan tahun lalu umur saya 45 mengikut IC. Tapi tanpa disedari dengan kedipan mata, dengan itu dan ini, sekarang sudah menghampiri kepada 47. Kesempatan kita tidak selalunya ada. Yunus hanya ada satu kesempatan sahaja. Kita selalunya hanya ada satu kesempatan. Dan kalau Tuhan memberikan kita dua kesempatan, itu sangat, Tuhan betul-betul mengasihi kita. Apalagi kalau Tuhan memberikan engkau kesempatan demi kesempatan, itu benar-benar membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasal 11 ayat 28, kalau kita melihat dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita yang sudah penat dengan memikirkan hal pribadi, dengan mengatur hidup kita secara pribadi, dan kita berkata, "Tuhan tidak mengasihi saya karena saya tetap begini juga." Tapi itu kesalahan kita sendiri, karena kita coba mengatur diri kita sendiri. Dan apabila kita gagal, kita persalahkan Tuhan. Sedangkan Tuhan berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku engkau yang sudah berputus asa, yang tidak tahu lagi apa mau dilakukan dalam hidupmu. Aku akan berikan kelegaan." Artinya aku akan berikan ketenangan kepadamu. Aku akan bekerja. Aku akan melakukan dalam hidupmu yang terbaik. Asal kesempatan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita memikirkan tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau punya hidup yang tidak pernah engkau rasai sebelum ini. Hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam kerajaan Bapa, dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Biarlah seluruh kehidupanmu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang kontrol. Jangan hanya separuh-separuh. Dan Tuhan memberikan kau kesempatan sekali lagi. Ambillah kesempatan dengan sebaiknya dan lakukan dengan sebaiknya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena sampai pada satu waktu, apabila kesempatan itu sudah tidak ada dan engkau mensia-siakannya, kematian, hukuman kekal, pasti engkau akan hadapi. Karena itulah janji Tuhan. Pada tangannya yang kedua kali bukan hanya memberikan kelegaan kepada orang, tetapi juga memberikan hukuman kepada orang. Kedatangan Yesus yang kedua kali bagi orang yang percaya, orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, itu merupakan suatu kabar baik. Tapi bagi mereka yang suam-suam kuku, sebagaimana di dalam Matius pasal 6 dan pasal 7, itu merupakan satu ketakutan kepada mereka, karena hukuman akan dijalankan dan sudah tidak ada lagi kesempatan, sudah tidak ada lagi belas kasihan daripada Tuhan. Oleh itu, saudara yang dikasihi Tuhan, atas kesempatan yang sangat indah ini, dalam masa kita berkabung dalam 1 minggu lagi ke depan ini, kemudiannya, kalau rencana Tuhan kita akan bertemu lagi pada minggu yang ketiga di gereja, pikirkanlah kesempatan yang Tuhan berikan. Fikirkanlah cara ibadahmu secara pribadi kepada Tuhan. Fikirkanlah bagaimana engkau menanggapi tentang kekristenan itu di hadapan Tuhan. Saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kita pelajaran tertentu tentang Nabi Yunus. Jikalau rencana Tuhan, kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang dalam ibadah khotbah online. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan.